Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafia Tate dengan NIM 105191105024. Saya dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat haji dalam Islam. Mulai dari pengertian, hukum, syarat, macam-macam haji, tata cara pelaksanaannya, hingga manfaat yang luar biasa dari ibadah ini. Nah, semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua. Yang pertama, pengertian haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik dari tanah suci, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna. Setiap tahunnya, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Mereka datang dengan niat yang sama, menyambut panggilan Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, serta membersihkan jiwa dari kesombongan dan dosa. Secara bahasa, kata haji itu berasal dari bahasa Arab yang bahasanya itu al-hajj, yang berarti menyengaja atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu dengan niat dan tata cara yang telah ditentukan seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan rangkaian lainnya. Hakikat haji bukan hanya menjalankan ritual, tapi juga melatih kesabaran, memperkuat keikhlasan, dan menunjukkan bahwa semua umat Islam adalah sama di hadapan Allah SWT. Hukum haji adalah wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang mampu, dan wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban muslim terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun secara fikih, hukum haji bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, haji wajib, di mana dilakukan oleh setiap muslim yang telah menunaikan syarat. Yang kedua, haji sunnah, dilakukan lebih dari 1 kali. Yang ketiga itu haji makruh, yang jika niatnya itu tidak ikhlas, misalnya itu karena mau pamer. Atau yang keempat, haji haram, jika dilakukan dengan cara yang tidak halal, seperti dengan uang haram atau niat duniawinya. Nah, lanjut. Syarat selanjutnya itu syarat wajib haji. Agar haji menjadi wajib dilakukan, seseorang itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, telah balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu secara fisik, mental, dan finansial. Jika belum memenuhi salah satu dari 5 syarat ini, maka kewajiban haji belum berlaku baginya. Selain syarat wajib, ada juga syarat sah haji, yaitu agar ibadah hajinya diterima secara syar'i. Syarat-syarat tersebut itu adalah, yang pertama dilakukan pada waktu tertentu, yaitu di bulan Zulhijjah. Yang kedua, dilaksanakan di tempat tertentu seperti Arafah, Mina, dan Musdalifah. Yang ketiga, dilaksanakan dengan tata cara atau manasik yang benar, seperti ihram, tawaf, dan sa'i. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hajinya bisa tidak sah meskipun orang tersebut sudah sampai di tanah suci. Selanjutnya, jenis-jenis haji. Dalam Islam itu ada 3 jenis haji. Yang pertama, haji ifrad, di mana hanya melakukan ibadah saja tanpa umrah. Ini jenis yang paling sederhana dan tidak wajib membayar dam. Yang kedua ada haji qiran, yaitu melakukan haji dan umrah bersamaan
dalam satu niat, karena melaksanakan dua ibadah sekaligus jamaah diwajibkan membayar dam, yaitu menyembelih hewan. Yang ketiga ada haji tamattu, melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian bertahalul dan berihram kembali untuk haji. Ini jenis haji yang paling sering dilakukan oleh jemaah Indonesia dan juga dikenakan dam. Selanjutnya tata cara pelaksanaan. Yang pertama itu ihram, di mana niat dan memulai ibadah haji dari miqat, mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah. Yang kedua, wukuf di Arafah, puncak ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah berdoa, berzikir, dan merenung. Yang ketiga, mabit di Musdalifah, di mana bermalam setelah Arafah dan mengumpulkan kerikil. Yang keempat, melontarkan jumrah, melempar batu ke tiang jumrah sebagai simbol menolak godaan setan. Yang kelima, tahallul, mencukur rambut sebagai tanda sebagian larangan ihram telah gugur. Yang keenam, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketujuh ada sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kedelapan, mabit di Mina, bermalam dan melontarkan jumrah selama hari-hari tasyrik. Dan yang terakhir ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selanjutnya ada manfaat ibadah haji. Haji memberikan manfaat bagi kehidupan seorang muslim, diantaranya menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhaji tanpa berkata atau berbuat maksiat akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Manfaat yang kedua itu adalah pahala surga bagi yang hajinya mabrur. Manfaat yang ketiga adalah kedekatan spiritual kepada Allah semakin meningkat. Manfaat selanjutnya syafaat untuk keluarga di hari kiamat. Dan yang terakhir menumbuhkan rasa syukur dan kebersamaan karena bertemu dan beribadah bersama jutaan muslim dari seluruh dunia. Terakhir, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa haji bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga ibadah jiwa. Ini melatih kita untuk sabar, ikhlas, tawakal, dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Haji adalah simbol persatuan umat Islam dan pengingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Semoga kita semua diberikan rezeki dan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menunaikan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.